Dan perlu diketahui teman-teman bahwa selama Ibu Kota Negara Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu menunjukkan melalui dukungan finansial ya teman-teman. Selama pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton ya teman-teman. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf operasional, TNI hingga biaya perjalanan dan akomodasi. Beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi minta kembali harta keraton yang diberikan untuk negara Republik Indonesia ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya BSMV ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi. Dan di kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengelilingi atau melihat revitalisasi benteng keraton Kota Yogyakarta ya teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Keraton Yogyakarta itu terletak di Jalan Rotowijayan nomor 1, Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Dan Keraton Yogyakarta itu merupakan salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam ya teman-teman, yang kini sudah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu kawasan komplek Keraton Ngayogyakarta ini terdiri dari atau dimulai dari alun-alun utara ya teman-teman, terus ditarik ke arah selatan itu sampai dengan alun-alun selatan kota Yogyakarta. Dan di selatan alun-alun kota Yogyakarta itu ada Plengkung yang namanya Plengkung Gading ya teman-teman, atau Plengkung Nirboyo. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mencoba menjelaskan cikal bakal dari Keraton Yogyakarta ya teman-teman. Jadi dalam sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian tengah selatan bernama Mataram ya teman-teman. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede yang letaknya itu ada di sebelah tenggara Kota Yogyakarta untuk saat ini. Kemudian ke Pleret, Surakarta, dan Kartosuro ya teman-teman. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kewibawaan dan juga kedaulatan Mataram itu semakin lama semakin terganggu ya teman-teman, akibat adanya atau masuknya Hindia Belanda ke Yogyakarta ya teman-teman. Dan akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgoloyo ya teman-teman. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut maka dicapailah Perjanjian Giyanti ya teman-teman. Perjanjian Giyanti sendiri ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan menyatakan bahwa kerajaan Mataram Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya teman-teman. Dan Surakarta itu dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta itu dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan setelah perjanjian Giyanti ini ditandatangani, kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak ya teman-teman, atau tepatnya di Desa Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Kemudian dalam pertemuan ini membahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang beberapa identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda ya teman-teman. Tanggal 13 Maret 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta ya teman-teman, di mana pada tanggal inilah proklamasi atau dikumandangkan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ya teman-teman. Selanjutnya Sultan Hamengkubuwono memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunannya pun berlangsung cukup lama ya teman-teman, ya hampir 1 tahun, dan itu pun baru proses untuk pembabatan hutan dan juga pembuatan benteng ya teman-teman, atau sekarang disebut Benteng Baluerte itu ya, yang sekarang dalam proses revitalisasi ini ya teman-teman.
Dan selama pembangunan, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama beserta keluarganya itu tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang ya teman-teman, yang ada di Gamping, Sleman, Yogyakarta ya teman-teman. Dan keluarganya pun juga berada di sana. Ada juga para pengikut-pengikutnya. Adapun Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu masuk ke keraton pada tanggal 7 Oktober 1756 ya teman-teman, atau bertepatan dengan Kemis Pahing 13 Suro 1682 tahun Jawa ya teman-teman. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami pasang surut ya teman-teman, terutama terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial, baik itu kolonial Belanda maupun dari Inggris, sehingga pada tanggal 20 Juni 1812 ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta ya teman-teman. Dan penggantinya itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono III yang dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya diberikan kepada Pangeran Ontokusumo atau putra Hamengkubuwono ke-1 ya teman-teman, yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Pakualam I. Adapun kekuasaan kesultanan yang diberikan kepada Pakualam yang pertama itu nggak terlalu besar ya teman-teman, hanya meliputi beberapa atau sebagian kecil di dalam ibu kota negara, dan sebagian besar itu ada di daerah Kulon Progo bagian selatan ya teman-teman. Dan daerah ini bersifat otonom dan dapat diwariskan kepada anak keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Pakualam I itu mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman ya teman-teman. Lalu perubahan besar pun terjadi teman-teman. Akibat perubahan besar berikutnya itu terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia atau setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya teman-teman. Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu mengucapkan selamat atas berdirinya Republik Indonesia baru, lalu mendukung terhadap Republik ini secara sepenuh ya teman-teman. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Pakualam ke-8 itu mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayah yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia ya teman-teman. Dan menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama kali Insinyur Soekarno menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Dan sejak saat itulah negeri Ngayog Yogyakarta Hadiningrat itu menjadi atau memasuki abad modern ya teman-teman, dimana dia bukan lagi sebuah identitas atau negara sendiri, tetapi bagian dari negara Republik Indonesia. Dan langkah ini pun didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ya teman-teman, yang kemudian dibuktikan dengan pengabdiannya yang totalitas. Kemudian ketika negara Republik Indonesia ini mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang datang kembali, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ya teman-teman. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu mengundang pemerintah dan juga jajarannya itu untuk pindah ke Yogyakarta. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa selama ibu kota negara Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu menunjukkan melalui dukungan finansial ya teman-teman. Selama pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton ya teman-teman. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf operasional, TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri ya teman-teman. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Bagi beliau, hal ini merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung, apalagi minta kembali harta keraton yang diberikan untuk negara Republik Indonesia ini ya teman-teman. Kemudian hingga tahun
1949 ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet RI harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pesan. Beliau mengatakan, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi, silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikian kata Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya teman-teman. Dan tidak sampai hanya di situ ya teman-teman, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu tetap mengabdikan diri itu menjadi bagian dari pembangunan negara Republik Indonesia ini, yaitu sempat menjadi Menteri Negara di era Kabinet Syahrir tahun 1946 sampai dengan 1947. Kemudian di Kabinet Hatta tahun 1948 sampai dengan 1949. Ada juga di Kabinet Hatta II tahun 1949 sampai dengan 1949. Kemudian di masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai dengan 1950. Beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir ya teman-teman. Beliau masih terus menjabat sebagai jabatan di setiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua, dan jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978. Ketika itu beliau menyatakan mengundurkan diri ya teman-teman. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu juga sempat mendapat penghargaan ya teman-teman. Penghargaan sebagai pengakuan atas sumbangsih seorang individu kepada kepaduan dunia ya teman-teman. Dan itulah hebatnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, dan tentunya juga Sri Sultan Hamengkubuwono dari yang pertama sampai yang terakhir atau yang saat ini kita anggap sebagai raja itu semuanya baik dan amanah ya teman-teman. Tepat di tanggal 2 Oktober 1988, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono berkunjung ke Amerika, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini mengembuskan nafas terakhir di George Washington University Medical Center ya teman-teman. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman raja-raja di Mogiri dan diiringi oleh lautan manusia yang ikut berduka pada saat itu. Dan perlu diketahui juga teman-teman, pada saat meninggalnya atau mangkatnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini, pohon beringin Kiai Wijayandaru yang ada di alun-alun utara itu mendadak roboh ya teman-teman, dan seakan pertanda duka yang sangat mendalam. Kemudian sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 1990 pada tanggal 30 Juli 1990, atas jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengangkat atau menganugerahi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini menjadi pahlawan nasional ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita mengingat kembali peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini ya teman-teman. Dan salah satu peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono yang sangat fenomenal itu adalah Selokan Mataram ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu karya paling monumental ya teman-teman dari tangan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ini. Saluran ini menghubungkan Sungai Progo dan juga Sungai Opak yang membelah kota Yogyakarta dari sisi barat ke sisi timur, dan memberikan pengairan yang tak pernah berhenti bagi lahan pertanian di sekitar proyek Selokan Mataram ini ya teman-teman. Dan juga perlu diketahui teman-teman bahwa proyek pembangunan Selokan Mataram ini juga menyelamatkan banyak penduduk kota Yogyakarta ya, yang saat itu tidak diikutsertakan dalam program kerja paksa oleh pemerintah Jepang atau yang dulu dikenal dengan Romusa. Dan ini adalah solusi brilian ya dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya kala itu. Dan bukan hanya itu ya teman-teman, Sri Sultan Hamengkubuwono juga mendukung penuh berdirinya Universitas Gadjah Mada, lembaga perguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional. Awal mula dibangunnya
atau dibukanya Universitas Gadjah Mada ini, proses belajar mengajar itu menggunakan bangunan-bangunan lain yang ada di dalam keraton ya teman-teman, seperti menggunakan pagelaran, terus tempat-tempat lain yang ada di dalam keraton ya teman-teman. Dan sejalan dengan perkembangan universitas sendiri, sebidang tanah yang ada di Bulak Sumur itu disediakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk dibangun gedung utama ya, atau disebut Balai Irung atau Balai Irung UGM, dan dirancang sendiri oleh Presiden Soekarno kala itu. Dan tentunya masih banyak lagi ya teman-teman peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, dan diantaranya itu ada yang berupa kesenian. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan saya kira saya cukupkan sekian dulu video kali ini. Bila ada salah informasi bisa diluruskan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.